Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Eka Hermawati, peserta Latsar Golongan 3, Angkatan 84, CPNS Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, penempatan bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Bapak-bapak yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi dan habituasi yang telah saya susun bersama dengan coach dan juga mentor. Rancangan aktualisasi dan habituasi saya berjudul penyusunan konsep SOP pelayanan pada Satuan Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Bagian PBJ Setda Kabupaten Magelang adalah salah satu bagian dari Setda yang menjadi Center of Excellence dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Magelang. Secara manajemen, bagian PBJ terdiri dari Subbag Pengelolaan LPSE, Subbag Pengelolaan PBJ, dan Subbag Pengembangan dan Advokasi. Berikut adalah visi dan misi serta nilai organisasi yang saya jadikan dasar dalam penyusunan rancangan aktualisasi dan habituasi. Visi Bupati Magelang yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing, dan amanah atau sedaya amanah. Dan misi Bupati Magelang ada 3, namun yang didukung oleh bagian PBJ adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Misi yang ketiga, nilai organisasi yang diterapkan yaitu semangat inovatif, melayani, profesional, akuntabel, transparan, integritas, dan kedisiplinan. Role model yang saya pakai ini adalah Bapak Fatkur Rahman, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kepil periode 2016 sampai 2019. Atasan saya ketika saya belum berada di bagian pengadaan barang dan jasa. Nilai-nilai aneka yang selalu beliau terapkan setiap hari yaitu disiplin, anti korupsi, ramah etika publik, kepemimpinan, akuntabilitas, komitmen mutu, whole of government, dan juga nasionalisme. Sebagai CPNS bagian PPJ, saya memiliki 5 tugas, yaitu memfasilitasi pengisian sistem informasi rencana umum pengadaan, menghimpun regulasi kontrak pengadaan barang dan jasa, menghimpun bahan laporan berkala pengadaan barang dan jasa, menghimpun data monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, dan menghimpun dokumen administrasi pemilihan penyedia barang dan jasa. Selama beberapa bulan saya berada di bagian PPJ, ada beberapa isu yang saya temukan, yaitu pengelolaan arsip serta dokumen pengadaan barang dan jasa belum optimal, sumber isunya manajemen ASN dan whole of government, belum adanya SOP yang mengatur pelayanan, manajemen ASN dan pelayanan publik, belum optimalnya pengelolaan aset, sumber isunya whole of government, belum optimalnya pengelolaan data yang memuat tingkat kepuasan kritik dan saran terhadap kinerja, sumber isunya manajemen ASN dan whole of government, serta belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian, sumber isunya manajemen ASN. Dari kelima isu tersebut, saya menggunakan teknik APKL untuk mengidentifikasi. Dari teknik APKL ini saya menemukan 3 isu besar. 3 isu besar tersebut kemudian saya identifikasi dengan menggunakan teknik USG. Dari teknik USG ini, saya menemukan 1 core isu, yaitu belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur pelayanan pada unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa. Dari core isu tersebut kemudian saya melakukan analisis penyebab isu menggunakan fishbone. Yang saya warnai kuning ini adalah isu-isu yang menurut saya mempunyai prioritas untuk diselesaikan. Manusianya atau man-nya adalah pembagian terkait dengan men, itu pembagian tugas yang belum sistematis, material, tidak adanya anggaran, belum tersedianya instrumen format penyusunan SOP, metodenya, belum ada pendampingan proses penyusunan SOP, belum ada standar alur sistem penyusunan SOP, milieu atau environment-nya kurang koordinasi di intern unit kerja, kemudian ada aturannya tetapi tidak ada sanksi ketika SOP tidak dibuat. Dari penyebab tersebut, dampak yang bisa timbul jika tidak segera dipecahkan yaitu pelayanan menjadi tidak maksimal, ada kecenderungan untuk melakukan pelayanan tidak sesuai SOP, tumpang tindih petugas atau pelaku pelayanan, akan timbul komplain dari pihak luar, juga akan mempengaruhi nama dan reputasi instansi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang perlunya regulasi secara internal yang mengatur pelayanan, perlu adanya bahkan alur pelayanan yang simpel dan praktis, serta perlu koordinasi yang baik pada internal instansi, maka saya merasa
perlu ada penyusunan konsep SOP pelayanan. Oleh karena itu, gagasan pemecahan isu saya adalah penyusunan konsep SOP pelayanan pada unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang akan dirinci dalam 6 rencana kegiatan. 6 rencana kegiatan tersebut secara rinci akan saya jelaskan sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu menghimpun literatur berkaitan dengan penyusunan SOP. Ada 4 tahapan kegiatan: mengunjungi perpustakaan, mengunduh peraturan instansi lain atau SOP instansi lain, mencari peraturan atau SOP yang sudah ada di bagian PPJ, menyampaikan pada mentor berkaitan dengan literatur yang sudah diperoleh. Outputnya buku penyusunan SOP, kemudian format SOP, unduhan peraturan SOP, unduhan SOP instansi lain, catatan masukan dan saran dari mentor. Nilai akhir yang diterapkan etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu anti korupsi. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS, Whole of Government, berkontribusi terhadap misi Bupati Magelang terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sedaya amanah, dan berkontribusi terhadap misi yang ketiga. Output kegiatan ini mendukung nilai organisasi semangat, integritas, dan profesional. Kegiatan kedua yaitu akan melakukan identifikasi permasalahan pelayanan dan menghimpun data terkait berbagai macam pelayanan yang dilakukan di BPBJZ Kabupaten Magelang. Tahapan kegiatannya itu mengidentifikasi permasalahan pelayanan, mengidentifikasi pihak-pihak terkait pelayanan, melakukan wawancara, meminta data berbagai pelayanan di bagian BPJ, membuat ringkasan kumpulan data berbagai macam pelayanan di BPJ. Output dari kegiatan ini adalah daftar permasalahan pelayanan, daftar pihak-pihak terkait, catatan hasil wawancara, file data, hal-hal yang terdapat dalam berbagai pelayanan, kemudian file ringkasan Word atau Excel data berbagai macam pelayanan, nilai aneka atau nilai dasar aneka yang diterapkan, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, nasionalisme. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN, berkontribusi terhadap misi dan visi Bupati Magelang dan misi yang ketiga. Kemudian output ini menguatkan nilai organisasi integritas, akuntabel, dan profesional. Kegiatan yang ketiga menyusun konsep SOP pelayanan. Tahapan kegiatannya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait pelayanan, menyusun konsep SOP, dan berkonsultasi dengan mentor. Outputnya mendapatkan masukan pihak-pihak terkait, file konsep SOP, mendapat saran masukan dari mentor. Nilai aneka yang diterapkan akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, etika publik, dan komitmen mutu. Kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN, berkontribusi terhadap misi Bupati Magelang, dan misi yang ketiga. Output pada kegiatan ini menguatkan nilai organisasi integritas, profesional, kedisiplinan, dan akuntabel. Kegiatan yang keempat yaitu menyempurnakan konsep SOP pelayanan. Pada kegiatan keempat ini tahapan kegiatannya adalah memperbaiki konsep SOP sesuai saran masukan mentor, membahas konsep SOP dengan staf di instansi PPJ, kemudian menyempurnakan konsep SOP dan mengkonsultasikannya dengan mentor. Nilai aneka yang diterapkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terkait kedudukan dan peran PNS, manajemen ASN, berkontribusi terhadap visi Bupati Magelang dan misi Bupati Magelang yang ketiga, menguatkan nilai organisasi yang profesional dan akuntabel. Nilai kegiatan yang kelima, membuat bahkan alur pelayanan sesuai konsep SOP yang telah dibuat dalam bentuk poster. Tahapan kegiatannya membuat desain poster, membuat konsep surat pemesanan, berkonsultasi dengan mentor terkait desain dan konsep surat pemesanan, memesan poster pada pihak ketiga, dan memasang poster pada tempat yang strategis. Outputnya desain poster, konsep surat pemesanan, poster yang sudah jadi, nota pemesanan poster, dan poster yang sudah terpasang. Nilai aneka yang diterapkan, nasionalisme, komitmen mutu, akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi. Terkait kedudukan dan peran PNS yaitu Whole of Government, kemudian berkontribusi terhadap visi Bupati Magelang dan misi yang ketiga dari Bupati Magelang. Output ini pada kegiatan ini menguatkan nilai organisasi profesional, akuntabel, disiplin, transparan, dan melayani. Kegiatan yang keenam, melakukan sosialisasi konsep SOP pelayanan menggunakan Zoom Meeting, kemudian mengamati pelaksanaan uji coba penerapan konsep SOP di instansi bagian PPJ. Langkah atau tahapan kegiatannya yaitu
menyusun materi sosialisasi, membuat konsep undangan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi, menyampaikan hasil sosialisasi pada mentor, mengamati pelaksanaan uji coba konsep, menilai efektivitas konsep, dan menyusun laporan hasil pengamatan. Outputnya, materi sosialisasi, undangan sosialisasi, notulen dan daftar hadir sosialisasi, catatan masukan dan saran, catatan hasil pengamatan, rekap efektivitas konsep SOP, dan laporan hasil pengamatan. Nilai dasar yang diterapkan yaitu etika publik, akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, dan anti korupsi. Terkait kedudukan dan peran PNS, yaitu pelayanan publik, berkontribusi terhadap visi Bupati Magelang, dan misi yang ketiga. Kemudian output pada kegiatan ini menguatkan nilai organisasi semangat, inovatif, integritas, dan profesional. Keenam kegiatan tersebut sudah saya tuangkan ke dalam jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari kerja. Kegiatan yang pertama 3 hari, kegiatan yang kedua 3 hari di bulan Juli, kegiatan yang ketiga 5 hari masih di bulan Juli, kegiatan yang keempat 3 hari pada bulan Juli, kegiatan yang kelima mulai memasuki bulan Agustus selama 8 hari, kegiatan yang keenam juga 8 hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.